Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di AW74 channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang gagal menjadi orang miskin. Dari judulnya mungkin kedengaran aneh bagi pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, karena dalam kehidupan kita yang sering terdengar adalah gagal menjadi orang kaya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang persoalan kaya dan miskin, tentu dalam keyakinan kita sebagai orang Islam bahwa Allah lah yang membuat seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang menjadikan seseorang menjadi miskin. Dalam persoalan ini saya akan mengemukakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Saba ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalaulah anak Adam lari dari rezekinya untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengajarnya sebagaimana kematian itu akan mengajarnya. Dari ayat dan hadis ini memberikan penegasan bahwa bukanlah pekerjaan semata yang akan mendatangkan rezeki, akan tetapi Allah lah yang memiliki hak prerogatif untuk itu. Terkait dengan persoalan kaya dan miskin ini, saya akan mengemukakan kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang selalu gagal menjadi orang miskin, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kisah ini sangat bagus untuk menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama yang usahanya lagi macet, yang bisnisnya lagi mandek. Mudah-mudahan kisah ini memberikan sebuah semangat untuk bangkit kembali, untuk tetap optimis menjalankan usaha, menjalankan bisnis kita, supaya di hari-hari yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan, memberikan keberuntungan, memberikan keberhasilan, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Baiklah, pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, kisah Abdurrahman bin Auf ini pernah suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang yang fakir dan miskin, kata Rasulullah SAW. Mendengar sabda Nabi ini, sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini
orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah sampai kepada Abdurrahman bin Auf, sontak saja banyak harta bendanya dihibahkan kepada mereka yang akan berhijrah, supaya harta Abdurrahman bin Auf ini semakin berkurang, semakin sedikit, dan menjadikan dia miskin. Namun sahabat-sahabat sekalian, apa yang terjadi? Bukannya malah habis, justru kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir karena gelisah. Beliau berkata dalam hati, bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa. Pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, ternyata sesudah perang Tabuk, pohon kurma atau buah kurma yang siap panen yang ditinggalkan oleh para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Lalu kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampailah ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya bahwa semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian, warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk mereka ke tempatnya Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf yang menyebabkan hartanya menjadi habis tanpa sisa dan dia pun jatuh miskin. Lantas Abdurrahman bin Auf berkata dalam hati, alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, lalu apakah lantas Abdurrahman bin Auf betul-betul menjadi miskin dan seterusnya miskin? Apa yang terjadi? Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebarkan pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Dan buah kurma busuk itu akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma yang ada di pasaran. Kenapa penduduk Yaman mau membeli kurma busuk itu? Rupanya pada saat itu penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit yang aneh. Dan menurut pemeriksaan, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma yang busuk. Akhirnya warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman itu memberitahu utusan dari negeri Yaman itu bahwa pergilah ke rumah Abdurrahman bin Auf, di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk. Tanpa pikir panjang, utusan raja dari negeri Yaman tersebut mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf lalu menjelaskan wabah yang terjadi di negerinya, dan akhirnya semua kurma busuk yang kemarin dibeli oleh Abdurrahman bin Auf diangkut dan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, akhirnya Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi, karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, dari kisah ini sangat jelas terkait dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi, bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang dan Allah pula yang menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kita tidak ngoyo dalam mencari rezeki, mencari nafkah, karena kadar dari rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan. Walaupun juga tidak berarti bahwa kita tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki. Kalau usaha kita lagi macet, yakinlah bahwa Allah insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita terkait dengan persoalan rezeki ini.
Jadi ikutilah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau selalu bersedekah, menolong orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan harta yang dimilikinya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.